Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Amin. syukur dan kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih tetap di kelas virtual, ya. Namun demikian, narasumber kita malam ini sudah hadir, di mana materi yang nanti akan disampaikan adalah program kepengawasan tahun 2021 dan laporan kepengawasan tahun 2020. Di sini sudah hadir narasumber kita yang hebat-hebat, yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu harus menggali semua ilmu dari mereka, yaitu yang pertama Ibu Dr. Diah Sulistiowati MPD, beliau pengawas SD dari Kabupaten Karanganyar. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Nini Kristiani, MPD, beliau adalah pengawas SMA dari Kota Malang. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, dan saya juga menyapa semua peserta pengawas hebat luar biasa dari Indonesia, seluruh Indonesia, yang malam ini menjadi peserta kegiatan Bimlat Buku Kinerja Pengawas yang dilaksanakan oleh APSI, dan kali ini adalah angkatan yang ke-14, Ibu Diah, Bu Nini, luar biasa ya. Ini ternyata APSI memang terus melangkah merangkul kami-kami, khususnya pengawas-pengawas di seluruh Indonesia dengan target-target tertentu, sehingga betul-betul kami ini disiapkan untuk menjadi pengawas-pengawas kekinian, ya. Semua versi sudah, versi digital, versi juga mulai tertib administrasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Memohon semoga kegiatan malam ini semuanya berjalan lancar, sinyal kita juga aman gitu ya, sehingga materinya betul-betul bisa kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya. Baik Bu Nini dan Bu Diah, ayo sweet dulu siapa nih yang mau tampil duluan. Biasanya suka kalau nggak Bu Nini, Bu Diah, atau Bu Diah, Bu Nini, silahkan monggo. Gimana? Bu Diah dulu ya. Ya. Silakan Bu Diah. Waktu sepenuhnya untuk Bu Diah. Belum dibuka itu, masih di mute. Oh ya, terima kasih Bu Dina, ya, Bu Nini. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Indonesia yang tergabung dalam buku kerja berbasis web angkatan 14 ya Bapak Ibu, walaupun ini belum lengkap, infonya 39, ini baru 25 ya, masih 14-an. Sambil jalan kita tunggu, tapi kita sudah mulai karena waktu ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti selesainya terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Salam sehat selalu ya. Dalam kondisi yang masih dalam kondisi prihatin, tapi kita tetap diberikan kesempatan untuk belajar menempa diri ya pada malam hari ini. Bapak Ibu tadi ditanyakan Pak siapa ya tadi ya, Bapak siapa tadi ya, saya kurang melihat tadi. Pak Heri. Oh Pak, oh bukan, yang bertanya apakah buku kerja berbasis web pengisiannya dilanjutkan karena ya, masih Pak penasaran gitu ya. Oke Bapak Ibu, dalam jadwal memang tertulis program dan laporan pengawasan. Tetapi amanat Bapak Ketua Umum APSI Pusat, Pak Agus, itu mengamanatkan pada diri saya untuk melanjutkan membahas cara penggunaan buku kerja berbasis web yang mungkin pada malam pertama sudah Bapak Ibu pelajari ya, tapi mungkin belum tuntas. Nah ini malam ini ditugaskan pada diri saya
untuk menuntaskan agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan. Artinya itu sebagai dokumen buku kerja kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan nanti materi program dan pengawasan nanti akan dipandu oleh Bu Nini. Jadi saya fokus ke buku kerja berbasis web. Oke Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Untuk malam pertama Bapak Ibu sudah sampai mana ya Bapak Ibu ya? Sudah sampai profil, pengisian profil sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Kalau Entry begitu saya EDS. melanjutkan Entry EDS. entry EDS ke bawah ya, betul? Ya. Oke. Oke Bapak Ibu, ini waktu saya 90 tunggu. menit ya. Izin Bu, Waktu saya... tunggu sebentar mau buka dulu Bu aplikasinya. Oh ya, silakan sambil nunggu ya. Bapak Ibu, waktu saya 90 menit karena terjadwal itu kan 3 jam sama Bu Nini. Nanti Bu Nini 90 menit, saya 90 menit. Sehingga untuk menuntaskan buku kerja berbasis web ini dari entry IDS sampai dengan berangkas, ini kita larinya kenceng ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon saya simulasi, Bapak Ibu perhatikan. Saya tidak memandu Bapak Ibu praktik karena waktunya tidak cukup. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon melihat proses simulasi saya sambil nanti Bapak Ibu mempraktekkan secara mandiri ya. Karena 90 menit mau bahas sekian itu tidak mungkin kalau saya menjelaskan simulasi, Bapak Ibu praktik, begitu satu-satu nggak cukup waktunya. Itu ya Bapak Ibu. Saya simulasi. Dari entry EDS sampai selesai. Kalau nanti kira-kira Bapak Ibu belum jelas, karena Bapak Ibu kan punya ini ya, sama dengan punya saya, persis. Hanya cara pengisiannya menurut data masing-masing. Kalau nanti saya sudah membahas sampai dengan brankas, ada hal yang perlu didiskusikan, baru nanti kita buka tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu, karena waktu 90 menit itu tidak panjang. Oleh karena itu akan saya mulai Bapak Ibu ya. Profil sudah, Bapak Ibu sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke entry EDS. Bapak Ibu kalau klik entry EDS, ini akan muncul beberapa menu Bapak Ibu. Yang putih ini ya. Ada register sekolah. Terlihat ya Bapak Ibu? Iya, terlihat. Ada register sekolah, ada data sekolah, ada cek penilai EDS, data kegiatan 1, 2, dan rekap EDS. Nah ini cara kerjanya Bapak Ibu harus urut. Artinya register akan menentukan data. Jadi kalau register belum selesai, data belum muncul. Nanti kalau register sudah selesai, data muncul tinggal melengkapi. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah dilengkapi, baru Bapak Ibu bisa bekerja untuk mengambil data evaluasi diri di sekolah binaan kita untuk kegiatan 1 dan 2. Kita praktikkan ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Oke. Bapak Ibu, ini kalau saya klik entry EDS, saya ulang ya, kalau saya entry EDS di register, klik register, muncul seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum memasukkan data, di sini ini kosong Bapak Ibu. Di kolom bawah ini masih kosong. Caranya kita harus mengentry, memasukkan data sekolah kita dengan cara, ini ya Bapak Ibu ya, diklik tambah data warna hijau. Ya. Tambah data warna hijau diklik. Ya, ini saya pindah dulu fotonya, ganggu. Ya. Nanti untuk register, kode registrasi ini karena Bapak Ibu sudah ngisi profil, ini otomatis muncul. Kode registrasi Bapak Ibu tidak usah ngisi, sudah muncul otomatis. Bapak Ibu tinggal melengkapi. Tapi Bapak Ibu harus menyiapkan data dulu ya. Sekolah binaan Bapak Ibu harus siapkan dulu. Nama sekolah, NPSN, email sekolah, telepon sekolah. Kalau email dan telepon sekolah tidak ada, pakai email, telepon kepala sekolah. Ini datanya Bapak Ibu harus siapkan dulu. Baru Bapak Ibu bisa bekerja. Caranya, ini ya,
Jenjang pendidikannya sesuai dengan Bapak Ibu ini tugas di jenjang apa. Kalau saya SD misalnya. Kalau Bapak Ibu di SMA ya SMA, SMP, SMP, SLB, SLB. Kalau MTS ya MTS. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tahun pelajarannya. Nah, tahun pelajaran berapa Bapak Ibu mau ngentri? Oh, tahun ini berarti 2021. Gitu ya. Nama sekolahnya apa? Misalnya saya SDN 01 Karanganyar, ya. Ini per sekolah Bapak Ibu. Masukkan NPSN-nya O203 misalnya 750 misalnya begitu. Salah ketik ya 203. Ya. Masukkan email sekolah. Misalnya kita masukkan ya. Misalnya ini. Nah. Kemudian teleponnya nomor telepon berapa? Kalau sekolah nggak punya telepon ya telepon kepala sekolah. Misalnya HP-nya ya. Nih misalnya. Nah, terus disubmit. Gitu caranya Bapak Ibu. Kalau sudah disubmit, gantian sekolah yang kedua. Ya, masih jenjang SD, sama tahun pelajarannya sama. Pindahnya ke SD ganti ya. Ganti Karanganyar 2. NPSN-nya ganti, dan seterusnya. Halo, untuk mengisi ini saya kira gampang ya Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu sudah menyiapkan data sekolah binaan masing-masing. Antara lain nama sekolah, NPSN, email, dan telepon sekolah. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu kalau sudah dicek. Ya, di register. Nanti muncul seperti ini. Kalau ini saya 10 sekolah binaan sudah masuk semua. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu siapkan data sekolah binaannya semua. Kalau sudah, entry satu-satu. Nanti akan muncul seperti ini. Gampang ya Bapak Ibu untuk mengentry register sekolah, gampang ya. Oke. Ya, sudah Ibu. Lanjut ke data sekolah yang kedua. Data sekolah ini melengkapi data, karena tadi yang dimasukkan baru data pokok. Bapak Ibu akan melengkapi data selanjutnya. Caranya Bapak Ibu nanti sudah muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah register sekolah binaan sudah masuk, ini datanya sudah tercover, tapi belum lengkap Bapak Ibu. Ya, cara melengkapinya ini ya saya praktekkan. Cara melengkapinya, tambah data, pilih sekolah. Tadi kan sudah muncul. Kalau Bapak Ibu ngentri semua sekolah binaan, saya ada 10 tadi. Nanti di sini sudah otomatis muncul. Tinggal Bapak Ibu melanjutkan pengisian lengkap, data lengkapnya satu-satu. Lah apa yang diperlukan? Ini Bapak Ibu, ya, webnya lengkap sekali. Sekolah itu ada di jalan apa? Nomor berapa? RT, RW, dan kelurahan mana? Kecamatan mana? Kabupaten, provinsi mana? Kode posnya? Nama kepala sekolah, NIP, kalau tempat dan tanggal saat dinilai ini tergantung Bapak Ibu saat datang ke sekolah itu kapan. Ya, kalau memang datangnya itu hari ini tanggal 3 Februari 2021 ya sudah. Tapi kalau yang lain disiapkan dulu, tolong Bapak Ibu disiapkan dulu. Nah, waktu entry, aduh kapan ya saya datang? Bapak Ibu buat jadwal dulu. Kalau punya 10 sekolah binaan, saya datang ke sekolah 1, ya disusun jadwal sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan di sini. Ya, caranya ngentri gampang Bapak Ibu. Untuk nama sekolah tadi sudah masuk, tinggal klik satu-satu. Ya, tadi yang saya masukkan Karanganyar 1. Jalan apa? Oh, Jalan Lawu. Ya, Jalan Lawu. Jalan Lawu, Karanganyar, nomornya 10, gitu ya. Nanti Bapak Ibu data masing-masing, RT-nya RT berapa itu ya, 08 misalnya, RW-nya RW 12, misalnya begitu. Ya, Bapak Ibu kalau belum punya data lengkap tidak bisa, ini karena tidak nyimpan, besok dilanjutkan tidak Bapak Ibu, tapi harus sekali kerja.
Jadi pastikan data lengkap dulu baru Bapak Ibu kerjakan. Kelurahannya mana? Oh, kelurahannya Karanganyar. Ya, Karanganyar. Kemudian kecamatannya juga Karanganyar. Itu ya. Karanganyar, kabupatennya juga Karanganyar, provinsinya Jawa Tengah. Ya, saya kira gampang ini Bapak Ibu. Kabupatennya mana? Kode posnya 5711. Kemudian nama kepala sekolahnya siapa? Ya, misalnya Ponco Susilo. Susilo SPD MOR. Nah, NIP-nya berapa? Ini masukkan semua. Nanti kalau sudah disubmit, pindah ke sekolah kedua, sekolah ketiga, dan sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah selesai mengentry, munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, lengkap seperti ini. Ya, itu ya Bapak Ibu. Saya kira gampang, yang penting data Bapak Ibu lengkap dulu. Ya. Kemudian selanjutnya melengkapi data tim penjaminan mutu satuan pendidikan TPMPS. Ya, dilengkapi siapa yang menjadi, kan Bapak Ibu di sekolah kemarin penjaminan mutu baru saja selesai ya Bapak Ibu ya, bulan Desember kemarin ya Bapak Ibu ya, tiap sekolah diminta oleh LPMP untuk melaksanakan penjaminan mutu sekolah, harus punya SK TPMPS ya. Nah, itu yang dimasukkan di sini Bapak Ibu. Masukkan, klik yang biru tadi ya, kliknya Bapak Ibu saya ulangi. Ya, saya ulangi di data sekolah. Ini ada 3 menu. Yang kepala biru ini untuk melengkapi tim penjaminan mutu sekolahnya. Kemudian yang kuning kalau salah untuk ngedit ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang merah ini untuk hapus kalau mau dibuang. Ya. Caranya kalau mau melengkapi, klik kepala biru ini. Kemudian masukkan, Bapak Ibu harus punya data dulu. Siapa TPMPS di semua sekolah binaan kita harus ada datanya. Mereka diperlukan nama siapa dalam SK yang dibuat kepala sekolah masing-masing, NIP, nomor HP aktif, waka kurikulum yang ada di sekolah itu siapa. Ini untuk SMP, SMA, SMK. Kalau SD TK enggak ada waka kurikulum diisi 0 ya Bapak Ibu. NIP kosong, nomor HP aktif kosong karena enggak punya. Tapi yang SMP, SMA, SMK tolong diisi. Maka Bapak Ibu harus punya datanya dulu. Kemudian nama kepala sekolah siapa? Ya, tadi kan sudah memasukkan data sehingga di sini sudah muncul. Ya. Contoh ini saya masukkan dulu nama Heri Eni Priana. Karena ini yang muncul di sini adalah SD Karanganyar 4 ini. Ya, Siti Kanifa itu binaan saya dari SD Karanganyar 4. Maka di sini adalah TPMPS dari SD Karanganyar 4. Masukkan NIP-nya. Oh salah ya, bukan ini. Bukan ini. Yang satunya. Nah. Ya, yang 976. HP aktifnya berapa? Masukkan. Waka kurikulum enggak punya saya karena SD. Kalau yang SMP SMK tolong diisi. Yang enggak punya dikasih 0. Data kepala sekolah, NIP kepala sekolah, jabatan kepala sekolah sudah muncul Bapak Ibu. Karena ini tadi sudah kita registrasi. Nama pengawasnya Bapak Ibu dan NIP-nya sudah masuk karena profil Bapak Ibu kan berawal dari nama dan NIP. Ya. Disubmit Bapak Ibu. Kalau sudah submit, pindah ke sekolah 2, sekolah 3, dan sebagainya. Jadi nanti kalau sudah selesai di entry, Bapak Ibu, ya sudah menambahkan nama tim penjaminan mutu di satuan pendidikan sudah lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa cek menu yang ketiga, cek tim penilainya siapa. Nah ini ya. Oh, ini Karanganyar 1 sudah masuk, ya. Karanganyar 2 sudah masuk, dan seterusnya. Ini untuk cek saja. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua proses persiapan kita
melakukan EDS di sekolah binaan sudah selesai dan bisa dilanjutkan. Sampai di sini harus selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai baru nanti kita klik. Lah, ini baru 3 sekolah yang selesai saya entry kelengkapan TPMPS-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum selesai mengentri siapa tim penjaminan mutu sekolah, belum muncul ini, kosong di sini. Data kegiatan 1 kosong. Kalau nanti Bapak Ibu sudah masukkan, misalkan saya punya 10 sekolah binaan, sudah masuk semua, di sini ada 10 begini. Ya. Kemudian Bapak Ibu baru bisa bekerja. Ya, caranya bekerja untuk memasukkan evaluasi diri sekolah dari kegiatan 1, itu tinggal klik. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal klik data di atas ini sudah otomatis sudah terisi, tidak perlu ngisi lagi. Tinggal Bapak Ibu ngisi yang bawah ini. Ya, tinggal ngisi yang bawah. Nah, untuk EDS ini memang ini sudah disesuaikan dengan IASP 2020 Bapak Ibu. Yang instrumen akreditasi terbaru. Sehingga yang kegiatan 1 ini sebenarnya data itu ditarik dari Dapodik, yang itu dari sekolah di bawah Kemdikbud ya, tapi yang di bawah Kemenak seperti MAN, MTS, MI itu EMIS ya. Itu ditarik dari sana sehingga kita tinggal cross check ke sekolah di data EMIS, data Dapodiknya ada enggak ini? Ya. Ini ada 2 jawaban. Keterpenuhan, ya diisi 2, tidak diisi 1. Jadi kalau tidak ada yang diisi tidak ini dengan angka 1. Kalau ada semua diisi 2 di angka ini. Gampang ya Bapak Ibu, kalau enggak ada ya 1 begini. Tapi kalau ada 2. Jangan lupa di save nanti. Itu ya Bapak Ibu. Ini saya kira gampang isi ini. Ini dicocokkan dengan data di Dapodik. Bapak Ibu waktu datang sekolah tentu sudah ke tim penjaminan mutu itu TPMPS-nya dan kepala sekolah mungkin dibantu operator bisa cek ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, itu dokumen A ya. Kalau dokumen A itu kalau diakreditasi itu kriteria mutlak ya. Kriteria mutlak yang harus ada. Kalau itu tidak ada satu pun tidak bisa diakreditasi begitu ya. Yang B ini yang relatif ya. Ini aslinya kosong Bapak Ibu. Aslinya kosong seperti ini. Ya, aslinya kosong. Tapi ini karena sudah tersave, ya tersave karena tersave nggak mau dihapus. Punya Bapak Ibu kan kosong di sini nih. Yang isi adalah Bapak Ibu saat datang ke sekolah. Coba guru di sini berapa ya semua? Oh gurunya di sini ada 9 misalnya. Yang sudah S1 linear berapa ya? Sudah semua Bu. Oh 9 berarti 100%. Nanti prosennya itu otomatis. Skor 4 juga otomatis. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sama ini kosong semua ini harusnya. Jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik, ada berapa dari 9 tadi? Oh baru 4 Bu, klik 4. Semua 9, berarti baru 44,444%. Nanti muncul sendiri ini, 1. Kalau nanti misalnya 9 guru sudah 8, pasti di sini tidak 1. Kemungkinan 3 begitu ya Bapak Ibu ya, karena ini terdeteksi dan sudah tersave gitu. Kemudian jumlah guru yang latar belakang pendidikannya yang sesuai dari 9 guru itu yang sesuai berapa? Semua Bu. Oh berarti 9 dari 9 guru berarti 100%. Tapi kalau ada 2 guru yang belum linear Bu, baru sekolah ya ditulis 7. Berarti di sini tidak 100% nanti yang muncul gitu ya. Misalnya ini 7 coba. Nah, ini kan kalau diisi 77,77 dan ini skornya 3. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk yang keempat ini Bapak Ibu untuk mengisi 1, 2, 3 atau 4 harus cek di tabel. Pertanyaannya apakah memiliki tenaga administrasi? Kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat. Nah, cek tabelnya. Ini sudah disiapkan nilai 1, 2, 3, 4. Skor 1, 2, 3, 4 ketentuannya di bawah. SD memiliki tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan di bawah SMA.
atau tidak memiliki tenaga administrasi. Berarti SD umumnya tidak memiliki tenaga administrasi sehingga satu ya. Kalau SMP, SMA, SMK, TK biasanya satu karena umumnya tidak punya TU. Tapi kalau SMP, SMA, SMK ini bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung TU-nya berapa. Kalau TU-nya 1, ijazahnya SMA, ya ini tempatnya di 2. Kalau lebih dari 1, ya pendidikannya SMA itu 3. Ya, kalau pendidikannya di atas SMA 4. Begitu Bapak Ibu. Tinggal kita memasukkan di sini. Menurut tabel itu kriteria sekolah yang kita amati itu bagaimana. Sama juga selanjutnya juga begitu. Apakah memiliki tenaga administrasi, kepala laboratorium, kepala bengkel, ya, guru keterampilan dengan kualifikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Ini sama di SD umumnya enggak punya ya Bapak Ibu, tempatnya mesti di 1. Kalau di SMP, SMA, SMK pasti ada, tapi tinggal melihat bagaimana kualifikasinya, sudah berapa lama pengalamannya, memiliki sertifikat atau tidak. Nah, kalau semakin tinggi pengalamannya, semakin naik di 3. Kalau tidak memiliki 2, ada tapi tidak memiliki sertifikat 2, memiliki sertifikat 3. Manakala ijazahnya itu berpendidikan S1 dan memiliki sertifikat itu 4 dan seterusnya. Saya kira gampang ini ya Bapak Ibu ya. Sama ini sekolah memiliki kepala keperpustakaan yang memenuhi syarat. Nah, ini SD juga nggak punya Bapak Ibu. Tenaga perpustakaan saja WB ya, kepala mesti nggak punya. Begitu caranya mengisi sama. Kemudian yang ini jumlah siswa seluruhnya berapa, rombelnya berapa. Nah, ini ya, ini untuk mengetahui kira-kira sesuai dengan kriteria seperti kriteria relatif yang ada di Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu SMP mesti tinggi jumlahnya, mesti di atas 500, rombelnya berapa, ditulis di sini. Nanti muncul otomatis di sini Bapak Ibu skornya. Terus bangunannya juga begitu. Konsultasikan dengan tabel ini Bapak Ibu, listriknya berapa watt. Ini sudah ada, kalau di 450 itu 1, 902, 1003, dan seterusnya. Saya kira gampang di sini ya Bapak Ibu ya. WC-nya berapa, muridnya berapa. Ini nanti juga begitu akan muncul otomatis. Jangan lupa klik update. Itu Bapak Ibu. Ya, kalau untuk mengisi yang kegiatan 1A dan B, ini saya kira mudah Bapak Ibu. Kalau sudah selesai satu sekolah, klik update, ganti sekolah yang kedua. Ganti sekolah yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu nanti untuk ini data kegiatan 1, caranya mengisi seperti itu. Kalau sudah selesai semua sekolah binaan kita pindah ke data kegiatan 2. Ya, kita klik. Sama dengan tadi caranya, kita klik ya. Kita klik. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan tadi ya Bapak Ibu. Karena ini disesuaikan dengan IASP, instrumen akreditasi. Ya. Satuan pendidikan. Caranya mengisi adalah ini, klik. Satu-satu ya, mutu lulusan dulu. Mutu lulusan ada 11 nomor 1 sampai 11. Kerjakan satu-satu per sekolah Bapak Ibu. Memang kita harus sabar ya. Tidak bisa kita datang sehari untuk 3 sekolah, tidak mungkin untuk EDS. Sehari 1 sekolah saja kemungkinan kalau sekolah masih cari-cari datanya kelamaan, tapi kalau tinggal klik ada datanya mungkin bisa membantu kita mempercepat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kita klik ya nomor 1 dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada butir inti mutu lulusan. Ya, ini menunjukkan komponennya adalah pernyataannya siswa menunjukkan perilaku disiplin dari berbagai situasi. Di sekolah yang kita datangi itu bagaimana kedisiplinannya, level berapa? Di sini sudah ada. Level 1 itu kalau siswanya menunjukkan disiplin berdasarkan ini ya, berdasarkan tata tertib sekolah.
atau madrasah, namun baru terbatas di kelas. Berarti anak itu kalau di luar kelas mungkin sudah nggak disiplin lagi, mungkin begitu. Yang level 2 ini sudah di sekolah. Yang level 3 ini sudah memperoleh penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Yang keempat ini tidak hanya penghargaan, tetapi sudah konsisten. Sudah tidak, anak-anak sudah ajak gitu ya, sudah konsisten. Nah, untuk melihat sekolah binaan kita itu levelnya berapa, kita perlu lakukan telaah dokumen, observasi, dan wawancara. Kita harus telaah dulu Bapak Ibu sebelum memutuskan. Nanti kalau sudah kita telaah dokumen, observasi, dan wawancara pada guru, keputusan kita tulis di sini. Berdasarkan telaah dokumen gitu ya, telaah dokumen, observasi dan wawancara SDN mana memenuhi kriteria level berapa. Nah, untuk mengisi SD yang kita kunjungi ini memenuhi kriteria level 1, 2, 3. Ini kita lihat bukti fisiknya. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu, kita konsultasikan kondisi sekolah itu dengan butir IASP yang di sini. Ini sudah ada beberapa pilihan. Ada SLB, SDMI, SMP MTS, SMA MA, ada SMK MAK. Kemudian ada butir khusus. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu ada yang pengawas TK. Loh, tuh TK gimana Bu? TK memang belum muncul di sini ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi registrasi sekolah lengkap sampai dengan data akan muncul. Di tempat saya tidak muncul karena memang saya bukan pengawas TK. Kalau Bapak Ibu yang pengawas TK sudah register sekolah, datanya dilengkapi, nanti akan muncul sendiri. Itu ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu pengawas TK. Ini saya SD ya, saya klik di sini SD. Mana Bu? Kalau Bapak Ibu belum mengisi data nggak akan muncul. Itu mau muncul kalau sudah mengisi data, gitu Bapak Ibu ya, bisa dipraktekkan nanti. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan levelnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Sekolah binaan kita itu masuk yang mana? Kita lihat dulu, kita observasi dulu. Ya, kita observasi dulu. Bagaimana kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, kemudian kepatuhan terhadap tata tertib. Itu kita amati dulu, kita catat di sini. Loh, kok kayak asesor toh Bu? Ya, memang ini kita mengacu ke sana, tetapi kita tidak perlu detail banget kayak asesor ya, karena asesor itu satu sekolah saja sampai 2 hari dan pulangnya sore-sore kemarin itu ya. Kita ambil dan itu sekolah binaan kita pasti kita sudah hafal ya, karena kita hadir di situ hampir berkali-kali, tidak hanya sekali seperti asesor. Kemudian kita telaah dokumennya. Nah, bagaimana ini tata tertibnya, buku piketnya, catatan guru wali kelas, seperti apa, kemudian tata tertib berpakaiannya seperti apa. Kita lihat, terus kita catat temuannya. Juga kita lakukan wawancara pada guru, wakil kepala sekolah, kepada siswa. Tentu di sini tadi dari dokumen bagus, dari observasi bagus, coba benar apa enggak itu ya, kita tanyakan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah ngomong bagus, coba tanya guru. Gimana? Gurunya ngomong bagus, kita cocokkan pada siswa. Bagus, baru kita bisa memutuskan, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tadi dilakukan telaah dokumen, observasi, wawancara, kita bisa memutuskan. Contoh ini ya, SDN, misalnya SDN 01 Karanganyar. Kita singkat ya, Ra gitu ya. Ra memenuhi kriteria level 4, misalnya begitu. Atau karena ada kekurangan level 3, atau jelek banget 2, begitu. Gampang ya Bapak Ibu.
Semua caranya ngisi begitu. Nomor 1 sampai 11, proses pembelajaran nomor 12 sampai 18. Mutu guru nomor 19 sampai 22. BK itu butir khusus, nanti Bapak Ibu konsultasinya ke ini. Yang paling bawah. Sama caranya. Hanya tempatnya tidak di SD, SMP, SMA, SMK, tapi di butir khusus. Butir khusus ini hanya ada di SD dan SMK. Yang SMA dan SMP tidak ada. Itu ya Bapak. Gimana Pak? SLB ada itu. Oh, SLB juga ada. Oh iya betul, SLB ada. Ya, SLB yang butir inti ada di sini, tapi yang butir khusus ada di sini. Ya. Kemudian di manajemen sekolah juga begitu. Ini agak panjang ya sampai nomor 34. Caranya mengisi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Caranya mengisi seperti itu. Kemudian kalau nanti semua sekolah binaan sudah kita evaluasi, ya sudah kita evaluasi sekolah itu berdasarkan instrumen EDS yang berbasis IASP ini, nanti terakhir itu muncul rekap. Nah, caranya ya dibuka rekapnya nanti. Kalau sudah selesai nanti di sini muncul. Ini nanti tadi saya yang selesai kan baru kegiatan 1. Nanti kalau kegiatan 2 sudah saya laksanakan lengkap, di sini muncul skor. Sehingga nanti ini apa gunanya sih sebenarnya EDS ini? EDS ini gunanya sebenarnya kita ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah itu, Bapak Ibu. Di antara komponen 4 komponen ini mana yang paling lemah? Oh, mungkin di proses pembelajaran lah ini, di pembinaan, di pembimbingan pelatihan kita harus jadi prioritas. Oh, di mutu guru, berarti mutu guru kita masih rendah, perlu kita bina, perlu kita programkan pembimbingan pelatihan. Oh, di skor manajemen sekolah masih rendah. Berarti kita gembleng kepala sekolahnya lewat pembinaan dan bimbingan pelatihan. Mutu lulusan sama juga karena mutu lulusan termasuk manajemen. Itu Bapak Ibu ya untuk EDS selesai 1. Oke. Kalau ada pertanyaan catat dulu. Lanjut ke SKP. Nah, SKP ini bukan barang baru ya Bapak Ibu ya, karena sejak tahun 2000, ini berdasarkan PP 11 ya, tahun 2000 PP 44 tahun 2011. Tapi di lapangan terrealisir kan enggak salah mulai tahun 2000 berapa ya? 13 atau lupa saya. Bukan barang baru, sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Bagaimana kita menggunakan web ini untuk menyimpan atau mengerjakan SKP kita. Pertama kali sama dengan EDS tadi, identitas harus kita masukkan Bapak Ibu. Ya, saya sudah isi karena saya sudah memasukkan data saya. Bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan data, ini masih kosong. Caranya klik tambah data. Ya. Di sini nama NIK sudah ada. Tinggal Bapak Ibu melengkapi. Tinggal Bapak Ibu melengkapi. Pangkat golongan Bapak Ibu apa? Saya misalnya klik 4E. Kemudian jabatannya apa? Saya pengawas ahli utama. Ini tergantung dari pangkat dan jabatan fungsional Bapak Ibu. Unit kerjanya di mana? Saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Siapa pejabat penilai saya? Oh, saya dinilai oleh kepala dinas. Namanya Pak Tarsa. NIP-nya berapa? Oh, ini. Nah, Bapak Ibu harus punya data dulu ya, lengkap. Karena kalau datanya belum siap, ya belum bisa bekerja. Pangkatnya apa? Oh, kepala dinas saya 4C. Jabatannya apa? Kepala dinas. Unit kerjanya mana? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atasan pejabat penilainya siapa? Oh, di tempat saya Sekda. Namanya Pak Tarno. Ini. NIP-nya berapa? Ini. Kemudian pangkat golongannya berapa? 4D. Ya. Kemudian jabatannya apa? Sekretaris daerah. Unit kerjanya di mana? Di pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Saya kira gampang, tapi Bapak Ibu harus punya data dulu karena ini butuh NIP, butuh pangkat golongan, butuh jabatan ya. Kalau unit kerja mungkin hafal ya. Kemudian lokasi, ini adalah lokasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sendiri-sendiri ya, saya Karanganyar. Bapak Ibu ya sesuai dengan kabupaten kota Bapak Ibu. Jangka waktu penilaian 1 tahun utuh. Tidak melihat merah. Jadi mulai tanggal 1 Januari. Walaupun 1 Januari itu merah.
Tapi jangka waktu itu utuh, tidak boleh dipotong. Tapi kalau tanggal pembuatan itu harus hari efektif. Karena tanggal 1 merah, maka kita membuatnya di hari pertama di tahun itu, tanggal 2 Januari 2020. Bagaimana kalau 2 Januari itu Sabtu, seperti kemarin? Kan 2 Januari Sabtu, tanggal 3 Minggu, Sabtu 5 hari kerja. Tidak efektif toh? Berarti tanggal 4. Untuk tahun 2021 saya tanggal 4 Bapak Ibu. Ya. Monggo di tempat Bapak Ibu pasti ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BKD dan dinas masing-masing. Tanggal penilaiannya kapan? Ini di akhir tahun ya Bapak Ibu. Mestinya itu tahun 2020 dinilai 31 Desember. Tapi mengapa ini 4 Januari? Kita tahu kemarin ada edaran Menpan bahwa 31 Desember itu cuti bersama. Tanggal 2 Sabtu tidak efektif. Ya harus tanggal 4 gitu Bapak Ibu. SKP-nya dibuat tanggal 4. Kemudian ini dibuatnya sama dengan tanggal penilaian, tanggal mana tadi? Turun sendiri. Salah klik ya. Tanggal 4 sama, ini dengan ini sama Bapak Ibu, tanggal dibuat dan tanggal penilaian itu sama. Kemudian diterima oleh PNS yang bersangkutan. Nah ini di tempat Bapak Ibu, ini ketentuan BKD monggo, kalau di Karanganyar itu dibuat tanggal 4, diterima tanggal 6. Kenapa tidak tanggal 5? Enggak tahu itu orang BKD. Di tempat Bapak Ibu monggo, ketetapannya di tempat Bapak Ibu seperti apa. Kemudian diterima atasan pejabat itu tanggal 7. Di tempat Bapak Ibu tentu sudah ada ketetapan yang sudah diputuskan oleh BKD dan dinas. Pasti itu ada edaran ya. Ada ketetapannya seperti itu. Jangan lupa disubmit. Ya. Kalau sudah disubmit, nanti Bapak Ibu cek kembali betul tidak pengisiannya. Ya. Dicek identitasnya seperti ini, dicek dulu. Sudah selesai kan? Caranya ngecek, klik gambar mata ini. Oh, dicek satu-satu. Oh, sudah betul. Close. Kalau ada yang salah, hapus dulu, diulang dari awal. Maka hati-hati. Tidak usah tergesa-gesa, karena nanti kalau ada kesalahan di tengah, itu harus ngulang dari awal, Bapak Ibu. Itu ya, itu syarat mutlak harus melanjutkan ke berikutnya. Kalau itu belum dikerjakan, ke belakang juga belum bisa dikerjakan Bapak Ibu. Ya, kalau sudah nanti akan muncul cover seperti ini. Kalau itu tadi belum dikerjakan identitasnya, belum ada ini kosong melompong. Kalau sudah identitas masuk, penilai pejabat penilai dan atasannya juga sudah masuk, muncullah seperti ini. Covernya sudah lengkap. Tinggal print Bapak Ibu. Ya. Tinggal print, ini sudah lengkap ini, data saya sudah lengkap ini, tinggal print. Printnya tinggal klik yang di atas ini Bapak Ibu ada gambar print, cetak. Itu ya Bapak Ibu ya, lanjut. Ya, keluar dulu. Oke, lanjut. Kalau cover sudah siap, yang kita kerjakan bukan di bawahnya, perilaku itu diisi di akhir tahun. Yang kita isi di awal tahun pada bulan Januari, tentu Bapak Ibu sudah mengisi ya, nanti bisa diisikan di sini untuk disimpan. Nah, nanti kalau identitas sudah dimasukkan, punya Bapak Ibu nanti di sini sudah ada data seperti ini, tapi belum lengkap. Bapak Ibu harus melengkapi lebih dahulu dengan klik kepala hijau ini. Nah, ya dilengkapi dulu. Cara SKP dalam 1 tahun kita mau mengerjakan apa? Ini oleh webnya APSI sudah disiapkan 52 kegiatan. Tapi tentu 52 ini tidak akan kita pilih semua. Pilihlah yang betul-betul akan menjadi sasaran kerja kita dalam 1 tahun. Ya. Namun ketentuannya di tugas utama kepengawasan untuk pengawas madya harus ada 9 tupok yang diambil. Antara lain penyusunan program. Nanti Bapak Ibu angka kreditnya sudah otomatis keluar sendiri sesuai jabatan fungsionalnya. Target kuantitas 1 tahun kita akan menghasilkan berapa program.
Satu, ya. Karena nanti sampai Desember kita harus punya satu program tahunan. Tuh. Kualitasnya harus 100, cita-cita itu harus yang terbaik. Waktu yang diperlukan, buat program itu cukup 1 bulan. Walaupun 1 minggu selesai ya 1 bulan ya Bapak Ibu. Harinya diganti bulan. Karena SKP itu berbasis bulan. Biayanya kosong karena memang kita tidak pakai biaya. Jangan lupa disubmit, terus di kegiatan 2. Ini ya, melaksanakan pembinaan guru. Terus sama caranya mengisi. Angka kreditnya sudah muncul, kuantitasnya nanti selama 1 tahun kita punya laporan pembinaan guru itu berapa? 1. Kualitasnya kita isi 100. Kita butuh waktu berapa lama untuk pembinaan? Setahun, berarti 12 bulan. Jangan lupa disubmit. Terus begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah disiapkan, Bapak Ibu tinggal milih terus klik. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang berkaitan dengan tugas pengawasan itu nomor 1 sampai nomor 13. Tapi ini campur aduk. Ada punyanya pengawas utama, ada di sini. Kalau Bapak Ibu pengawas muda, kalau Bapak Ibu pengawas madya, pilihlah yang menurut rincian tugas pengawas madya atau muda. Ini juga ada pengawas daerah terpencil, itu hanya bagi pengawas-pengawas yang mempunyai SK penugasan di daerah terpencil. Kalau tidak usah diambil nomor 13 ini. Ya. Contoh lagi yang nomor 12 itu punyanya pengawas utama, nggak usah diambil. Kemudian membimbing pengawas muda, pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok. Kalau Bapak Ibu tidak ditugasi oleh Korwas, nggak usah diambil itu nomor 11 itu. Kalau nomor 10 diambil, nomor 9 diambil. Kemudian nomor 8 diambil, nomor 7 diambil, nomor 6 mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten provinsi itu punyanya pengawas utama, nggak usah diambil begitu Bapak Ibu. Ya caranya sama, ya caranya sama. Nanti ini berkaitan dengan apa yang akan dijelaskan oleh Bu Nini ya. Kemudian yang pengembangan profesi ini nomor 14 sampai nomor 30 sampai nomor 30 ya. Itu pengembangan profesi. Loh, apa di SKP harus muncul pengembangan profesi? Ya, jawabnya. Untuk pengawas tidak boleh tidak. Kenapa? Karena pengawas itu punya 6 kompetensi. Salah satu kompetensinya adalah penelitian pengembangan. Itu adalah kompetensi untuk melaksanakan pengembangan profesi. Maka di SKP pengawas harus muncul minimal 1. Boleh dari 1, boleh enggak? Boleh. Sepanjang itu masuk logika. Misalnya setahun kok 10 pengembangan profesi, mungkin enggak nalar itu. Kapan dia ngawasi? Apa dia itu hanya buat karya tulis terus gitu ya. Boleh lebih dari 1. Kalau tidak ada itu yang tidak boleh. Pilih minimal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau bisanya lakukan hanya buat puisi, ya nggak apa-apa. Puisi dikumpulin, kalau sudah 20 judul atau 40 judul, dicetak menjadi buku ber-ISBN. Kalau nggak suka mencetak karena biayanya mahal, buat puisi 1-2, masukkan ke majalah, ke koran. Kalau sudah diterbitkan di majalah atau di koran, diklipingkan, dikumpulkan seperti clipping itu 20 puisi atau 40 puisi menjadi clipping sama dengan buku yang diberi ISBN nilainya. Itu Bapak Ibu. Pilih salah satu mana yang Bapak Ibu kira-kira mampu ya. Saya tidak perlu jelaskan karena tadi malam Prof. Tri pasti sudah menjelaskan ini berbagai pengembangan profesi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian pengembangan profesi ini nomor 30 loncat nomor 50 sampai 52. Karena ini kemarin kelupaan ya yang jurnal baru ditambahkan kemudian sehingga nomornya menjadi 50, 51, 52.
Sedangkan yang nomor 31 sampai 49 itu penunjang. Nah, yang akan Bapak Ibu lakukan mana? Caranya sama mengisikannya Bapak Ibu. Mengisikannya klik kalau sudah targetnya berapa setahun. Ya, targetnya berapa setahun, kualitasnya butuh waktu berapa lama. Tuh Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan SKP-nya, nanti dicek atau langsung di print, dicek dulu. Klik gambar print. Ya. Lihat dulu sebelum dicetak. Nah, ini tadi yang sudah kita kerjakan. Ini saya punya 14 kegiatan. Pengembangan profesinya ada 1. Kenapa kok hanya 1, Bu Dia? Ya, sebenarnya saya tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi karena tuntutan kompetensi, tetap saya harus. Itu Bapak Ibu, ya. Itu. Terus di print, caranya ngeprint ini, ya. Ya, ini kan print. Print. Nah, ini di sini ada simpan atau cetak. Pilihan di sini ya, Canon itu berarti mau dicetak pakai print Canon. Nah, kalau kita kliknya klik print, pilih yang Canon itu nanti muncul cetak. Klik gitu nanti di print ini sudah dimasukkan, ini kabel printnya sudah nanti keluar sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang ditandatangani di awal tahun ya, ini ya tanggal 2 Januari, di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri adalah penilai. Penilai. Oke. Terus lanjut berikutnya. Setelah ngerjakan SKP kan di awal tahun. Setelah kita nyusun sasaran kan kita laksanakan. Nah, seperti nanti yang diterangkan oleh, karena ini memang nyambung dengan yang disampaikan Bu Nini ya. Kemudian kita kerjakan berikutnya adalah setelah SKP kita kerjakan PSKP dulu. PSKP itu penilaian capaian. Ya. Penilaian capaian, kita klik. Nah, ini dikerjakan bulan Desember Bapak Ibu setelah kita mengerjakan. Kita kan sudah punya SKP, bagaimana capaiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, SKP kita kan saya tadi 14 kegiatan, ini yang 14. Nanti kalau Bapak Ibu 15 ya di sini muncul 15. Kalau Bapak Ibu hanya ambil 12 ya 12 itu ya. Kita klik satu-satu urut. Ya. Nanti akan muncul angka kredit otomatis. Ya. Semua sudah isi kecuali kualitas mutu. Nah, kualitas mutu ini melihat hasil kerja Bapak Ibu. Oh, di sini menyusun program, mana program saya? Punya saya. Lihat, programnya dicocokkan dengan panduan. Biasanya kan kepala dinas sebagai penilai itu kan minta tolong Korwas untuk menilai. Tapi biasanya Korwas begini, sebelum saya menilai Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat evaluasi diri. Nanti saya tinggal verifikasi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu buat nilai diri sendiri, nanti Korwas itu tinggal nyocokkan. Kalau memang itu pantas ya dipertahankan. Kalau itu sebenarnya harusnya lebih baik dinaikkan. Kalau tidak ada ya diturunkan begitu. Tapi kalau saya ternyata sampai Desember nggak punya program, ya harus diisi 0 Bapak Ibu. Kalau tidak ada bukti fisiknya harusnya 0. Selama ini yang terjadi SKP-nya rentet-rentet beberapa. Tidak dikerjakan, ya mungkin dikerjakan, tetapi tidak membuat laporan-laporan. Bukti fisiknya tidak ada. Tetapi kualitas mutunya tetap diisi 85, 90, itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Kalau tidak ada telapak kaki kudanya, bekas kerjanya, bukti fisiknya mestinya 0. Ya. Kalau ada bukti fisiknya saja masih ditinjau. Kalau memang itu sempurna seperti yang diharapkan dalam panduan, oke 100. Oh, tempat saya sebenarnya kurang sedikit, saya lampirannya kurang.
belum saya kasih. Ya udah, diisi 90 atau 85, tergantung kita evaluasi itu bobotnya kira-kira kekurangannya banyak atau sedikit. Itu ya Bapak Ibu. Semua kegiatan nanti Bapak Ibu tinggal nonton bukti fisiknya untuk melihat semua kegiatan ini. Ada tidak bendanya, bukti fisiknya? Kalau sudah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai anggota APSI, ya, contoh misalnya ini sebagai pengurus ya, menjadi anggota profesi sebagai pengurus aktif. Saya aktif di APSI, malam begini juga begini ya, belum ya 100 lah. Oh, saya anggota APSI tapi bolong nggak bayar iuran, ya jangan 100 lah. Gitu ya Bapak Ibu ya, tahu maksudnya ya? Itu maksudnya. Oke, setiap kegiatan jangan lupa disubmit. Satu-satu dibegitukan. Untuk mengisi kualitas mutu, Bapak Ibu harus lihat bukti fisiknya. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau sudah selesai kita cek. Capaiannya itu tadi kita cek. Ya, kita cek dengan klik print. Nah, ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini punya saya. Tidak harus semua 100. Yang 100 itu yang yakin saya sudah terpenuhi sepenuhnya. Kalau kurang dikit ya 95. Kurangnya agak dikit di bawahnya lagi ya 90. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira gampang. Untuk printnya sama. Tadi yang diklik adalah merek printnya. Saya ulang ya. Kalau mau print. Ya. Gambar print. Terus di sini yang diklik kanonnya, cetak. Udah, selesai. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang SKP. Lah, berikutnya ini kita loncat naik ya. Tadi yang kita lewati perilaku. Sebelum PPKP, PPKP itu penilaian prestasi kerja. SKP yang komplit itu. Ya, kita nilai dulu perilaku. Nah, nilai perilakunya caranya sama, klik kepala hijau. Caranya menilai sama dengan PK Guru Bapak Ibu, tiap indikatornya. Ada nilai 0, ada nilai 1, ada nilai 2. 0 manakala tidak kita kerjakan. 1 kita kerjakan tapi tidak lengkap, atau belum selesai atau tidak sempurna. 2 manakala kita kerjakan lengkap, sempurna, selesai. Ya, saya kira gampang Bapak Ibu ya. Ini diisi semua sampai bawah, caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Kalau sudah di-update, klik update jangan lupa supaya tidak hilang. Ya, supaya tidak hilang. Ya, kalau perilaku sudah, baru kita bisa ini bisa buka yang SKP lengkap, yang kita sebut SKP yang kita satu bundle itu loh, banyak itu loh Bapak Ibu, namanya PPKP atau PPKPNS, gitu ya. Ini langsung kita print. Nah, ini yang ada. Kalau mau di print sama dengan tadi ya, ini kita mau lihat. Kita mau lihat. Ini yang kita mintakan tanda tangan itu Bapak Ibu. Ya, tanda tangan pejabat penilai kita dan atasan pejabat penilai. Selesai Bapak Ibu untuk SKP, caranya menggunakan ini. Masih ada satu menu. SKP lama. Loh, ada tempat SKP lama. Iya, Bapak Ibu. Karena kita kalau mengajukan dupa, kenaikan pangkat, minimal kan 2 tahun. Nanti kalau kita tidak punya simpanan di sini, kita harus bongkar almari, cari SKP yang kita perlukan. Wah, ribet itu. Kita kalau sudah punya buku kerja berbasis web, almari penyimpanan dokumen kita pindah ke sini, Bapak Ibu. Ini punya saya yang tahun 2019. Ya, nanti Bapak Ibu bisa yang tahun-tahun lalu di-scan, ditata menjadi satu file, kemudian di-upload. Cara nguploadnya gampang, Bapak Ibu. Ya, cara nguploadnya gampang. Itu tadi yang di-scan kan ada di laptop ya, kita tata di laptop. Kemudian kita upload, kita cari klik upload SKP. Kita cari di laptop kita, di mana? Kita klik open. Ya, kita klik open, kemudian kita
isi SKP tahun berapa? Oh, tahun 2019. Kapan penilaiannya? Kita klik. Oh, yang 19 itu saya dinilai tanggal 31 Desember. Ini 31 Desember ya, SKP-nya dia gitu ya. Nanti muncul di sini Bapak Ibu. Oke. Untuk SKP sudah selesai. Oke. Kalau ada pertanyaan catat dulu. Berikutnya tugas pokok. Nah, ini ada program. Bapak Ibu nanti program Bapak Ibu bisa disimpan di sini Bapak Ibu ya. Ini contoh punya saya program tahun 2021 yang baru saja disusun bulan Januari kemarin. Ini ada program tahunan dan program Bimlat. Diunggah di sini, diupload, dikerjakan dulu di laptop, kemudian dimasukkan di sini. Ya, cara nyusunnya ada 3 jenis program yang bisa kita kerjakan. Program nasional manakala Bapak Ibu masih mengacu seperti sebelum pandemi. Tapi syaratnya di tempat Bapak Ibu hijau zonanya. Sehingga tidak pernah ada COVID di situ. Boleh tatap muka, boleh itu ya. Tapi kalau di tempat saya karena merah kehitaman bahkan tidak boleh anak-anak masuk, berarti saya nyusunnya program khusus. Nanti Bapak Ibu ini klik ya kalau mau lihat program nasional contohnya kayak apa, yang program khusus kayak apa, yang mandiri kayak apa, contohnya sudah ada. Kalau sudah programnya selesai dibuat, masukkan di sini. Ya, masukkan di situ. Nah, itu bisa kita lihat. Saat kita memerlukan mau print tinggal dibuka. Di print kalau kita butuh print out-nya untuk pengesahan ke dinas misalnya. Ini juga ada program Bimlat. Gitu ya biar nggak lama sudah saya tutup saja. Oke Bapak Ibu, kemudian yang kedua tugas pokok. Mana tugas pokok? Ini. Yang kedua pelaksanaan. Ini nanti yang mau dijelaskan oleh Bu Nini ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan ini upload pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kan Bapak Ibu mesti punya simpanan. Kalau apa? Misalnya surat keterangan, daftar hadir, bukti-bukti pelaksanaan dari 1 tahun Januari sampai Desember tentu ada daftar hadir, ada surat keterangan kepala sekolah, ketua MGMP atau KKG, kemudian bukti misalnya kita membimbing pelatih itu ada PowerPoint-nya, semua kita simpan di sini, bukti pelaksanaan kepengawasan. Di laptop pindah, upload, masuk sini semua. Supaya Bapak Ibu nanti waktu memerlukan gampang, tidak perlu bongkar armari dokumen kita, tapi semua sudah kita simpan di sini. Kemudian yang ketiga pelaporan, ini nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Nini. Kalau Bapak Ibu sudah membuat laporan, unggah di sini, disimpan di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini tugas pokok, tempat menyimpan tugas pokok. Sekarang pengembangan profesi. Di sini ada beberapa pilihan yang dikerjakan Bapak Ibu sesuai SKP-nya. Ada buku tingkat nasional, non nasional, ada jurnal, ada PTS, ada makalah, ada best practice, ada link digital kalau mungkin jurnalnya jurnal online, atau Bapak Ibu pernah ngunggah karya Bapak Ibu, karya-karya inovatif Bapak Ibu ke YouTube. Nah, ini bisa linknya disimpan di sini, atau link YouTube-nya juga disimpan di sini. Lah, yang Bapak Ibu punya yang mau disimpan yang mana? Misalnya, oh saya mau nyimpan makalah Bu, karena kemarin saya habis presentasi di APSI. Ya dimasukkan di sini. Nah, di sini sudah diberikan catatan. Apa yang harus diunggah di makalah? Ada surat undangan, ada surat tugas, ada daftar hadir, ada surat keterangan, ada sertifikat, ada makalahnya. Semua diupload, siapkan dari laptop, diupload, nanti muncul di sini. Sama, yang lain juga begitu. Kalau saya best practice, Bu. Iya, best practice sama. Yang diupload apa? Ini ya, upload best practice itu sudah ditetapkan. Ya, file lengkapnya. Scan pengesahannya dari Korwas. Scan pengesahan salah satu dari perpustakaan kalau itu disimpan di sekolah. Itu Bapak Ibu. Itu ya, jadi ini web kita ini sudah sebagai almari penyimpanan dokumen kita. Itu Bapak Ibu yang pengembangan profesi, kemudian berikutnya adalah karya inovatif. Sama, ini
Oh, ini masih BP ya, karya inovatif. Karya inovatif sama, ada beberapa pilihan. Model pengawasan, media, apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu hasilkan, ada seni, ada karya sastra, ada aplikasi, ada bahan belajar, ada media pembelajaran. Karya Bapak Ibu apa? Ini sudah masing-masing sudah diberi ketentuan apa saja yang harus diunggah di sini supaya Bapak Ibu nanti kalau sudah waktunya kita menggunakan Dupa online, Bapak Ibu sudah siap tinggal unggah begitu Bapak Ibu. Ya misalnya Bapak Ibu membuat media model pengawasan, artinya untuk pembimbingan bentuknya misalnya video pembimbingan guru dalam membuat misalnya membuat apa begitu ya, membuat RPP tapi lewat tutorial. Itu masuknya di sini. Ya. Apa yang diupload sudah ada ketentuannya. Oh, laporan modelnya, scan lembar pernyataannya, scan lembar pengesahan ya. Video kalau berupa video itu di sini dimasukkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian karya inovatif ini banyak juga pilihannya tergantung apa yang Bapak Ibu pilih ya. Karya sastra, yang puisi tadi misalnya, di sini semua sudah ada. Caranya seperti itu, klik sudah ada ketentuannya, apa saja yang perlu diupload. Untuk mengingatkan Bapak Ibu kelengkapan supaya kalau mengajukan Dupa tidak ditolak. Nah, ini coba saya buka yang pengembangan profesi ya. Tadi Pak Heri Pratomo, Bu, kirim berkali-kali PTS kok nilainya 0. Mari kita konsultasikan di sini. Apakah file Bapak sudah lengkap? Termasuk lampiran? Kirim di sini. Lampirannya apa saja sih, Bu? Lampiran untuk PTS, ya ada biodata, ada instrumen yang digunakan, yang sudah diisi, per siklusnya. Kemudian ada seperti rencana kalau Bapak Ibu ingin membimbing guru ya RPA-nya, RPA pembimbingannya itu, kalau kepada kepala sekolah RPM-nya, kemudian ada produknya, kalau memang membimbing RPP ya ada RPP-nya itu, kalau membimbing membuat media ya produk medianya itu, kemudian ada PPT-nya saat pembimbingan, ada daftar hadir, ada berita acara, surat keterangan. Kalau itu pembimbingan, kalau pembimbingan ini apa bentuknya tadi? PTS ya. Kalau PTS di sekolah, Bapak Ibu tentu ada surat keterangan yang diberikan oleh Korwas, begitu ya. Ini ya, gitu. Jadi harus lengkap. Jadi kalau lampirannya nggak lengkap ya ngirim 10 kali ya 0 terus Bapak Ibu. Tadi malam saya kira Prof sudah jelaskan itu. Saya hanya mengingatkan saja. Dan di web ini sudah dilengkapi, sudah diingatkan apa yang harus diunggah. Itu Bapak Ibu. Itu yang kaitannya dengan karya inovatif sudah. Sekarang lanjut ke PKKS. Nah, PKKS-nya ini ada beberapa model ya Bapak Ibu. Ini ada PKKS yang ideal seperti dulu yang Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Yang 6 kompetensi itu Bapak Ibu ya. Ini yang nomor 1 ini. Ya, kalau kita buka, kita unduh seperti ini. Bapak Ibu pernah sudah melakukan itu ya, bahkan mungkin sekarang masih karena ada beberapa daerah yang masih mempertahankan ini. Alasannya Permendiknas 35 2010 belum ada Permendiknas yang baru, belum mau mengganti yang baru. Yang ada ini loh, ada pemimpin pembelajaran, ada pengembangan pengembangan sekolah, ada manajemen, ada kewirausahaan, supervisi, kemudian rekap. Yang 6 kompetensi itu, Bapak Ibu, ya, yang 6 kompetensi itu. Kemudian yang ini yang bagian 2, ini yang PKKS yang sudah berdasar Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tapi versi sebelum pandemi, ya, versi sebelum pandemi. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu mana yang mau dipakai.
Ya, ini kalau waduh lama ya. Menghambat ini. Biar saya tutup nanti Bapak Ibu saja yang buka. Ya, kemudian ada yang PKKS kurikulum nasional di sini, ini SD, ini contoh pendeteksian kerja pengawas, dokumentasinya ditulis di sini ya. Ini ada contohnya bagaimana kalau kita datang ke sekolah binaan, data wah ini juga lama ya, saya tinggal aja. Ini juga dalam kondisi khusus. Ini ada, oh ini mau ya, tapi lama. Udah saya tutup aja, nanti Bapak Ibu buka sendiri ya. Saya menjelaskan saja. Yang kondisi khusus ini adalah yang memang diperuntukkan sesuai dengan kondisi pandemi ini. Yang mandiri itu sekolah untuk PKKS sekolah-sekolah yang SPK, yang memang sudah mandiri, artinya kurikulumnya plus. Itu ya Bapak Ibu, yang terakhir ini TK. Lah mana yang mau dipakai? Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pakai yang nasional bagian 2, ya semua kepala sekolah binaan kita nilai satu-satu, kalau sudah disahkan, kita masukkan di sini, di-upload. Kalau ada 10 sekolah binaan, berarti ada 10 sekolah binaan hasil PKKS-nya. Begitu Bapak Ibu yang PKKS, kemudian yang berikutnya DUPA. DUPA ini tadi malam pasti Bu Endang sudah menjelaskan ya panjang lebar. Untuk bisa menggunakan aplikasi DUPA di web ini, Bapak Ibu juga harus memasukkan data lengkap ya, memasukkan data lengkap seperti yang tadi EDS dan sebagainya itu ya, masukkan datanya dulu, data Bapak Ibu ya, dengan cara tambahkan data, masukkan NUPTK-nya berapa, kartu seri pegawainya, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, kemudian pendidikan terakhir, kemudian pangkat golongan, ya, pangkat golongan, kemudian TMT-nya, itu ya, kemudian jabatan fungsionalnya, ini ya, pengawas ahli utama TMT-nya, tuh tahun 2008 dan sebagainya. Masa kerja lama berapa tahun? Yang baru berapa tahun? Ini yang dalam SK Bapak Ibu. Kalau yang real saya hampir 40 tahun. Karena saya jadi guru tahun 1982. Sehingga nanti tahun depan sudah 40 tahun. Ya, tapi di SK begitu Bapak Ibu. Jenis pengawasnya saya adalah pengawas SD, unit kerjanya Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar. Saya menjadi pengawas itu November 2000 ya. November 2000 saya jadi pengawas. Kemudian ditugaskan di daerah khusus. Tidak, saya bukan pengawas daerah khusus. Kemudian nama atasan saya, ini nama atasan bisa diisikan kepala dinas, bisa diisikan korwas. Tapi ini nanti konsekuensinya di dupaknya yang tanda tangan itu. Kalau saya menghendaki tanda tangannya itu kepala dinas, yang saya ketik di sini kepala dinas saya. Itu Bapak Ibu. Kalau korwas ya nanti yang tanda tangan korwas. Memang boleh ya, Bapak Ibu tidak harus kepala dinas. Ada yang mengajukan dupa itu kepala dinas, ada yang korwas. Boleh dua-duanya, terserah Bapak Ibu. Ya, kalau korwas ya jabatannya koordinator, tuh ya. Nih. Kemudian provinsinya Jawa Tengah, saya kira gampang untuk selanjutnya ini alamat. Kemudian nama kepala dinasnya sama karena yang saya masukkan untuk penandatanganan kepala dinas. Pangkatnya 4C ya. Penandatanganan berkas di Karanganyar, tanggalnya ini yang terakhir Pak saya itu ditandatangani 14 Juni 2019. PAK-nya sampai sekarang belum turun yang tahunan. Sabar saja. Karena saya tiap tahun Bapak Ibu mengajukan. Karena ini belum turun ya saya belum mengajukan lagi ini. Ya. Nunggu PAK-nya. Itu tadi usulan tahun 2020. Ya. 2019. Harusnya tahun 2020 sudah turun, tapi sampai 2021 belum turun. Ya, sabar aja ditunggu. Kemudian upload logo. Ini logo daerah Bapak Ibu ya. Dalam bentuk JPEG. Logo daerah maksudnya. Ya. Bapak Ibu bisa unduh di YouTube.
Kok YouTube? Google. Ya, jangan lupa di-submit. Ya. Jangan lupa di-submit. Itu caranya Bapak Ibu ngisi identitasnya, baru kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Ya, jadi nanti identitasnya kalau sudah terisi seperti ini, Bapak Ibu sudah muncul seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum memasukkan, berarti di sini masih kosong. Di sini masih kosong. Ya, kalau butuh contoh dupa bisa ada di sini, bisa diklik. Kemudian yang berikutnya untuk dupa, ini Bapak Ibu, saya agak kenceng ya. Tolong disemprit Bu Dina. Kalau saya waktunya melonjak. 10 menit lagi, Ibu. Oh ya, saya lari kenceng ya. Siap. Ini Bapak Ibu, ini SP, artinya dupa untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu ingin memasukkan unsur pendidikan Bapak Ibu. Caranya ditambahkan di sini, dimasukkan. Bapak Ibu pilih tahun misalnya 2019, saya terakhir kan 2019 ya. Ini milih, pilihannya apa? Di sini ada ijazah S1, S2, S3, ada diklat cawas, ada diklat fungsional yang jam-jamnya itu. Nah ini kalau diklik kita bisa lihat. Kalau ini 160 JP, oh bukan itu, saya yang 30 JP, J. Nah ini yang 1 jam, berarti yang J. Nilainya 1, tanggalnya kapan? Ini lihat STTPL-nya mestinya, satuan hasilnya 1 STTPL, volumenya berapa kali? Kalau dalam 2019 itu 1 kali ya, untuk 30-80 JP ya 1 kali, kalau 2 kali ya masukkan 2, begitu dan seterusnya. Nah ini sudah muncul angka kreditnya otomatis. Submit, nanti yang kedua begitu dan seterusnya. Ini ijazah, kemudian cawas, kemudian STTPL diklat. Seperti kali ini Bapak Ibu nanti bisa yang 30-80 itu. Itu Bapak Ibu, kemudian yang kedua, pengawasan. Sama, ini caranya memasukkan sama. Nah ini nanti yang dijelaskan oleh Bu Nini, masuknya di sini kalau mengajukan angka kredit ya. Contoh tahun 2019. Saya yang 2020 belum mengajukan karena nunggu dupaknya belum turun. Nah, nyusun program. Kapan nyusun programnya? Oh, 1 Januari 2020. Satuan hasilnya 1 program, volumenya 1, angka kreditnya. Lah ini yang kemarin saya usul kepada pembuat, ini masih salah ya. Saya pengawas utama munculnya 0,6, harusnya 1,2. Saya sudah laporan kepada pembuat, Mas Andri, tapi karena beliaunya masih sakit, dan saya sudah matur juga kepada Pak Ketua Umum, ini belum dianu ya, coba saya refresh-nya. Kayaknya juga belum, coba. Kayaknya masih tetap. Karena sakit ya Mas Andri. Ya. 1, ini 1. Nah, masih sama. Keterangan bukti fisik ya. Program. Dokumen program. Dokumen program. Bukti fisiknya dokumen program. Nah, submit. Terus nanti semua yang tadi muncul ya, yang muncul, yang mau kita ajukan di dalam dupa. Ini sudah disiapkan beberapa. Tinggal Bapak Ibu mau minta nilai di bagian apa. Itu Bapak Ibu caranya memasukkan yang pengawasan. Kemudian berikutnya pengembangan profesi, sama pengembangan profesi Bapak Ibu akan meminta nilai apa tahun 2019. Mau menilaikan apa? Ini sama isinya itu misalnya K apa? Oh K itu menerjemahkan. Oh enggak, saya tidak menerjemahkan. Ya apa? Dicari satu-satu Bapak Ibu. Ya. A itu misalnya aduh ketutup. Coba E saja ya. E itu membuat karya tulis ilmiah bidang pendidikan formal, pengawasan hasil gagasan sendiri. Tolong ditelusuri satu-satu ya Bapak Ibu ya. Capaiannya, uraian kegiatannya adalah apa? Karya ilmiah itu bentuknya apa? Mungkin judulnya apa? Di sini ditulis di sini. Kemudian tanggal pembuatan, bukunya buku apa, satuan hasil buku ya. Kalau ini sudah ada membuat karya ilmiah yang dibukukan soalnya.
Berarti ini judul bukunya apa, ditulis di situ. Klik submit dan sebagainya. Ini jumlah kegiatannya banyak, tapi yang Bapak Ibu punya yang mana? Tolong ditelusur satu-satu. Itu ya Bapak Ibu caranya mengisikan seperti itu. Ya, kurang sedikit mungkin saya lari. Penunjang tupok sama di caranya memasukkan sama ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau minta nilai penunjang apa, di sini sudah ada beberapa pilihan. Kalau pengurus APSI ya klik di situ. Satuan hasilnya sama dengan tadi. Terus berapa banyak tolong dimasukkan. Kemudian yang terakhir print dupa. Nah, kalau sudah isi semua di print dupanya, tapi saya kan ngisinya belum karena saya tahun 2020 belum, nanti nunggu paknya. Nah, tapi sebagian sudah saya masukkan, tapi berhubung di sini program salah, saya berhenti dulu, harusnya 1,2. Saya berhenti dulu, biar direvisi dulu oleh Mas Andri. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah ngisi itu semua, nanti muncul di sini Bapak Ibu. Yang tanda tangan di sini siapa? Kepala dinas atau korwas. Kalau Bapak Ibu tadi ngisikan di depan itu korwas, di sini korwas. Itu Bapak Ibu. Kemudian tinggal 2 sedikit ya Bu Dina. Ini ada link terkait. Kalau Bapak Ibu ini mau ngurus kartu APSI, Simtendik, Simpat, kartu anggota, ini loginnya di link yang terkait. Yang terakhir ini Brankas. Brankas ini isinya adalah dokumen sertifikat dan perpustakaan. Dokumen sertifikat itu kalau Bapak Ibu punya sertifikat mau disimpan di sini Bapak Ibu. Di-scan, masukkan sini, scan, masukkan di sini. Sehingga kalau perlu tinggal mencari di sini. Caranya ya, caranya dari laptop, scan-nya di laptop, ditulisi di sini sertifikat apa. Supaya Bapak Ibu jelas. Oh, deklat cawas misalnya. Atau deklat penguatan. Biar gampang nanti. Kapan dilaksanakan? Nah, kapan? Di STTPL itu kan ada, misalnya dilakukan hari ini misalnya, tanggal 3 Februari 2021. Keterangannya, nah keterangan ini supaya Bapak Ibu mudah mengingatkan Bapak Ibu, apa ini deklat, biar gampang ya, 30, Cawas itu kan 71, Cawas berapa? 71 JP, penguatan itu ya, 171 JP. Supaya kita mudah nanti mau minta nilai berapa gitu. Terus di-add. Ininya di-upload. Add. Itu Bapak Ibu nanti muncul di sini. Semua piagam yang belum dinilai sebaiknya disimpan di sini. Kalau Bapak Ibu nanti mengajukan tinggal buka, tidak usah berak-abrik almari. Kemudian Brankas yang kedua, terakhir ini. Brankas yang kedua ini isinya adalah Brankas tadi mana? Di bawah, Bu. Brankas di bawah. Oh, ya. Salah ya saya ya. Jadi ditutup dulu. Oh, ditutup dulu. Oke. Ya. Di Brankas, oh ya. Brankas yang kedua perpustakaan. Ya, ini isinya ini adalah Bapak Ibu butuh apa dong? Oh, saya mau nyusun program Bimlat. Saya butuh buku 4 PKB Guru, pedoman PKB Guru. Ada Bapak Ibu. Apapun sudah dimasukkan di sini. Contoh, buku 4 revisi. Tinggal download. Oh, saya butuh surat kepala BKN. Download. Saya butuh pedoman SKP Guru. Download. Saya butuh pedoman SKP Pengawas. Download. Begitu Bapak Ibu cara menggunakan buku kerja kita berbasis web untuk mempermudah kita bekerja dan penyimpanan dokumen-dokumen yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan pencerahan pada Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan yang tadi Bapak Ibu di awal sudah menanyakan. Inilah prosesnya. Tapi mohon maaf, lari kenceng karena keterbatasan. Begitu Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Dia. Aduh, luar biasa ya. Jadi makin banyak tantangan ini dan banyak PR rupanya untuk teman-teman pengawas Indonesia. Ya, gimana teknisnya? Apakah akan menerima pertanyaan dulu dari teman-teman atau lanjut? Bagaimana Bu Dia? Atau lanjut dulu ya Bu Nini? Gimana saya ikut Bu Nini? Ya. Nanti pertanyaannya gabung atau gimana? Sebaiknya lanjut dulu aja ya. Iya, jadi nanti biar menyambung ya kalau ada pertanyaan. Ya. Oke. Ya.
Terima kasih Bu Dia. Untuk Oke. sementara bisa istirahat sebentar. Selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua kita. Silakan kepada Ibu Nini untuk menyampaikan materinya. Waktu 90 menit ya Ibu. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dia yang sudah menghantar ya. Karena materi saya itu melanjutkan dari Bu Dia ceritanya. Jadi rumah-rumahnya sudah diceritakan. Lalu begini Bu dan Bapak, saya melihat di chat itu kan ada yang minta contoh ya. Contoh program yang tadi disinggung oleh Bu Dia ya. Nah, di BIMTEK ini Ibu dan Bapak tidak sekedar diberi contoh, tetapi Ibu dan Bapak dituntun. Begitu. Dan malam ini Ibu Bapak saya ajak untuk praktek. Harapannya Ibu dan Bapak tidak sekedar hari ini mendengar gitu ya, tetapi bisa merasakan bagaimana menyusun program pengawasan itu yang sifatnya realistis dan berkelanjutan dari laporan tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, karena program yang saat ini kita susun tentunya program 2021. Supaya itu hasil kelanjutan dari program sebelumnya, maka berangkatnya itu dari laporan 2020. Begitu. Jadi sebelum dan sesudah. Nah, sebelum saya menyampaikan itu Ibu dan Bapak, ini ada satu strategi gitu ya. Strategi memberikan BIMTEK kepada Ibu dan Bapak, tapi cara ini bisa dicontoh oleh setiap pengawas ketika memberikan pendampingan atau pelatihan atau apa saja yang Ibu Bapak itu memiliki target. Gitu ya. Ibu Bapak pengawas itu punya target, yang ditarget itu adalah kinerja guru dan kepala sekolah serta tendik. Malam ini itu yang ingin saya targetkan itu adalah Ibu dan Bapak. Jadi anggap saya ini hari ini itu sebagai gurunya Ibu Bapak murid, misalnya demikian, atau saya pengawas Ibu dan Bapak guru dan kepala sekolah misalnya, atau hari ini saya narasumber Ibu dan Bapak peserta. Saya punya target. Ya. Nah, target saya itu ini. Semua peserta itu mampu menyusun pengawasan 2021 ini maksudnya. Program ya. Pengawasan, benar ya. Mampu menyusun laporan 2020 secara realistis dan menyusun program pengawasan tahun 2021 untuk yang saya susun. Target saya itu 3S. Sinkron, gitu ya. Sinkronnya itu sinkron dengan laporan 2020. Terus sinkron juga dengan teknologi terkini. Sinergi dengan kementerian. Jadi kebijakan-kebijakan, ada guru penggerak, sekolah penggerak, itu masuk di sini. Gitu ya. Sehingga pekerjaan Ibu dan Bapak itu sekali dayung 3-4 terlampaui. Dan solusi, karena laporan yang saya sampaikan malam ini itu bisa dipakai bahan mengikuti alur yang nanti Ibu Bapak bisa nyontoh. Sehingga program kerja 2021 itu mudah Ibu Bapak gunakan sebagai alat memenuhi SKP 2021. Jadi nyambung dengan penjelasan dari Bu Dia. Begitu. Jadi target malam ini 90 menit itu Ibu Bapak bisa itu. Itu ya. Nah,
agar bisa menyusun laporan program pengawasan 2020 yang realistis, yang itu bisa dipakai acuan menyusun program 2021 yang 3S, maka ada 3 indikator kunci. Indikator kunci ini nanti yang merealisasi itu adalah Ibu dan Bapak. Itu ya, yaitu 1, Ibu Bapak itu menginventaris kegiatan pengawasan 2020. Diinventaris. Apa saja yang dilakukan. Kemudian mengelompokkan kegiatan tadi itu ke dalam kegiatan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan BIMLAT sebagai bahan menyusun laporan 2020. Ya. Lalu yang kedua, Ibu Bapak nanti mengumpulkan bukti fisik. Bukti fisik, pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja, dan BIMLAT dilanjutkan dengan mendata tugas jabatan yang ada di SKP-nya 2020. Kemudian menyusun laporan sesuai tugas jabatan di SKP tersebut. Alur ini tidak terjadi saat ini juga, Ibu Bapak. Untuk tahun depan itu juga demikian. Itu ya. Lalu yang ketiga, Ibu Bapak itu menyusun program pengawasan 3S, sinkron, sinergi, solusi, dan program BIMLAT yang 3S pula. Berdasarkan laporan pengawasan dan laporan BIMLAT tahun 2020. Jadi halo Bu Nini. Lima sebenarnya ini target untuk teman-teman Ibu Bapak itu 3 bulan. Tapi 3 bulan itu dipercepat 90 menit. Maka harus ada kerja mandiri setelah BIMTEK ini. Gitu ya. Lalu strategi yang lain, Ibu Bapak, metode saya itu adalah direct interaction. Lebih kepada pemodelan langsung. Itu yang nanti menuntun Ibu dan Bapak bisa merealisasi tujuan yang saya tetapkan. Nyusun laporan bisa, menyusun program tahun berikutnya, itu bisa. Langkahnya saya susun ada 6 tahap. Tahap pertama, memberi contoh. Jadi saya akan memberi contoh. Cara menginventaris kegiatan pengawasan pada kondisi khusus. Karena tahun 2020 itu masih pandemi. Itu ya. Yang itu dijadikan gitu ya. Inventarisnya tadi ya, maksudnya dijadikan bahan nyusun laporan. Nah, maka setelah saya memberikan contoh nanti, Ibu dan Bapak akan saya minta membuat pengelompokan. Oleh karenanya, nanti pada saat membuat pengelompokan ini berbasis kinerja, hand-on activity. Ibu Bapak, saya beri waktu 15 menit, nanti menulis apa yang dilakukan di tabel yang sudah saya siapkan. Gitu ya. Kalau Ibu Bapak nanti sudah gitu ya, sudah mengisi tabel yang sudah saya siapkan,
sudah menginventaris, saya lanjutkan lagi, direct interaction berikutnya, saya akan beri contoh. Laporan mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Saya beri contoh lagi. Laporan mengevaluasi BIMLAT. Saya beri contoh lagi. Program pengawasan 3S 2021. Nah, setelah saya beri contoh-contoh tadi, itu yang saya maksud 3S di program yang saya susun, S yang ketiga itu adalah solusi. Solusi untuk sekolah binaan dan solusi untuk teman-teman pengawas Indonesia. Begitu. Maka di akhir dari BIMTEK, di materi saya, Ibu Bapak bisa membuat program pengawasan dan program BIMLAT 2021 itu sesuai dengan hasil laporan masing-masing dengan memperhatikan alur laporan yang telah saya contohkan. Begitu Ibu Bapak kurang lebihnya. Oke ya. Nah, maka Ibu dan Bapak 90 menit ini Ibu Bapak harus fokus. Karena kalau tidak fokus, Ibu dan Bapak ketinggalan. Kemarin ada yang ketinggalan, gitu ya. Ketinggalan sehingga nanti tidak bisa mengalami. Ini tujuannya supaya Ibu Bapak mengalami. Langkah pertama yang harus saya lakukan ini. Ibu Bapak konsentrasi di Januari sampai dengan 15 Maret itu sebelum pandemi. Maka di sebelum pandemi saya menginventaris yang sudah saya lakukan ada 5-6 hal ini yang ini sesuai dengan program pengawasan yang saya susun Januari 2020. Hanya 6 ini yang sesuai. Yang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai Desember 2020 sudah tidak sama seperti program yang saya susun Januari 2020. Maka di tanggal 16 Maret 2020 saya menyusun suplemen program pengawasan 2020. Dan itulah yang saya pakai untuk memenuhi uraian jabatan di SKP 2020. Ya, saya lanjut penjelasan saya. Dari inventaris yang saya lakukan ini, di 3 bulan pertama, berikutnya saya kelompokkan. Akademik, manajerial. Itu ya. Yang penyusunan RPP intinya, yang itu berkenaan dengan guru, itu akademik, berkenaan dengan kepala sekolah, itu manajerial. Dari situ, saya susun, saya kumpulkan, saya inventaris bukti fisiknya. Bukti fisik ini sebelum pandemi. Di antaranya surat tugas pengawasan dari kepala cabang dinas, surat keterangan pelaksanaan pembinaan, ya, jadwal pelaksanaan pembinaan, foto kegiatan pembinaan, daftar hadir, instrumen pembinaan. Sampai dengan ini terjadilah pandemi. Jadi saya melaporkan 3 bulan pertama itu sebagai laporan saya melaksanakan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah. Tapi legalitasnya saya tulis 31 Desember
2020. Begitu. Oke ya. Oke, saya tulis ya yang ini ya. Saya lanjut. Berikutnya, setelah punya bukti fisik pembinaan guru dan kepala sekolah sebelum pandemi, maka laporan pembinaan guru dan kepala sekolah saya susun sesuai dengan buku kerja pengawas tahun 2017 sebelum pandemi atau sesuai Permendikbud 143/2014. Jadilah sistematikanya yang masih rigid, panjang, gitu ya, lengkap sekali, maka ini saya gunakan sebagai pemenuhan di SKP, laporan melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Oke ya, oke, saya close. Itu jalan cerita ketika menyusun laporan sebelum pandemi. Saya lanjutkan, berikutnya saya bercerita saat pandemi, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2020. Alur yang dilakukan sama, dan alur ini yang nanti Ibu Bapak lakukan malam ini. Yang saya lakukan adalah menginventaris apa adanya sejak tanggal 16 Maret, inventarisirnya, yaitu saya mengikuti BIMTEK, supervisi mutu BDR, BIMTEK supervisi SNP. Setelah BIMTEK, saya laksanakan supervisi mutu BDR dan SNP, lalu menyampaikan informasi melalui WA Group tentang protokol kesehatan, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menyusun laporan hasil pemantauan BDR, lalu memberikan pelatihan RPP PJJ untuk 9 sekolah secara daring, meminta guru mengunggah RPP melalui Google Form, meminta guru mengunggah jurnal online menggunakan atau melalui Google Form, menyampaikan melalui WA Group agar guru memberi edukasi kepada orang tua dan siswa pada saat pembelajaran daring. Lalu menyampaikan di WA Group agar guru merekap hasil pembelajaran online, meminta guru kepada kepala sekolah, yang meminta kepada kepala sekolah untuk merekap hasil PKG, gitu ya, memberikan sosialisasi dan pelaksanaan PKKS 2020, terus mengajar CAWAS. Kebetulan saya mengajar CAWAS, dan CAWAS saya itu ada di kelas saya. Kebetulan 3 di antaranya itu pengawas muda di kantor saya. Ya, lalu mengadakan pertemuan virtual kepada kepala sekolah, itu disarankan untuk membuat, menyusun laporan-laporan atau inovasi yang diunggah di YouTube, terus melakukan penilaian kepada TPMPS. Selama Maret sampai dengan Desember, itu yang saya lakukan. Alur ini akan Ibu Bapak lakukan juga. Setelah saya tulis seperti itu, saya kelompokkan. Mana yang termasuk pemantauan? Mengapa pembinaan tidak saya kelompokkan di sini? Karena sudah saya selesaikan Januari sampai Maret tadi. Maka saya kelompokkan pemantauan, penilaian, BIMLAT, itulah nanti yang saya pakai untuk menyusun laporan melaksanakan pemantauan SNP. Menyusun laporan melaksanakan penilaian kinerja. Menyusun pelaksanaan BIMLAT. Ya. Nah, berikutnya
setelah dikelompokkan, langkah berikutnya ini. Mengecek di SKP. Di tahun 2020, saya pengawas madya. Pengawas muda itu di SKP ada 8 uraian tugas jabatan, pengawas madya ada 10, pengawas utama ada 12. 2020 saya masih 4C, pengawas madya. Di 2021 saya pengawas utama. Ya, maka laporan ini contoh untuk pengawas madya. Nanti laporan yang saya susun, program maksud saya, program yang saya susun itu adalah contoh program pengawas utama. Dan ini real terjadi, realistis. Ya. Nah, setelah dikelompokkan, ini ya, yang sebelah kiri ini persis sesuai SKP 2020 milik saya sebagai pengawas madya. Untuk menyusun laporan, judulnya menggunakan kolom kiri, tapi isinya menggunakan kolom kanan. Ya, jadi contoh, menyusun program pengawasan yang saya laporkan untuk memenuhi SKP itu program Januari 2020, saya tambahi suplemen yang saya susun ditandatangani 16 Maret 2020 oleh Korwas. Menyusun program pembimbingan sama dengan program pengawas. Program yang saya gunakan itu Januari sampai dengan tanggal 15 dilanjutkan dengan suplemen. Nah, berikutnya berpedoman pada suplemen itu, maka dilakukan laporan kolom-kolom di bawahnya ini. Pembinaan di sini saya coret karena itu sebelum pandemi. Maka memanfaatkan hasil yang dilaksanakan oleh LPMP ini untuk pengganti kegiatan memantau pelaksanaan 8 standar. Supervisi mutu PKKS secara daring untuk memenuhi SKP melaksanakan penilaian kinerja. Bimlat daring, gitu ya. Penyelesaian dokumen 1, 2, 3 dipakai untuk melaksanakan pembimbingan pelatihan profesional guru kepala sekolah. Pendampingan, penyiapan protokol kesehatan dan lain-lain, melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pelatihan kepala sekolah. Mendampingi cawas, tadi sudah saya ceritakan, kebetulan 3 cawas itu ada di dalam kelas saya, waktu saya ngajar di LP2KS, ya, dan itu kesehariannya memang bersama saya, maka saya laporkan sebagai membimbing pengawas muda. Ya. Mengevaluasi isinya laporan Bimlat di masa pandemi. Ya. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, proses ini namanya konversi kegiatan selama pandemi. Ya. Setelah itu mengumpulkan bukti fisik yang dimiliki baik itu digital maupun non-digital. Tapi di saya di Kota Malang karena zona merah ya, itu dominan digital. Baru menyusun menjadi laporan dengan sistematika mengikuti di buku kinerja E-Pengawas 5.0 yang tadi diceritakan oleh Budia. Ya, gitu ya. Jadi ada irisan. Tahun 2000 itu ada 2 yang saya laporkan. Ya. Nah, berikutnya setelah itu sudah saya lakukan, saya lanjutkan sebelum Ibu Bapak praktek, gitu ya.
Saya lanjutkan seperti ini. Laporan tadi yang sudah saya ceritakan, ini konversi kegiatan. Judul-judul persis seperti kolom sebelah kiri. Tapi isinya sebelah kanan. Tuh ya. Ini cover-covernya. Saya screenshot saja. Karena ini contoh pengawas madya, maka ada 10. 10 itu 2 itu program pengawasan dan BIMLAT. Lalu 2 yang terakhir itu adalah laporan pelaksanaan hasil pengawasan. Satunya hasil BIMLAT. Jadi implementasinya itu ada 4, satunya ditambah cawas, satunya 5 deh. 5, satunya laporan membimbing pengawas muda tadi yang saya konversi dengan kegiatan di cawas. Gitu ya. 10 ini itulah acuan yang saya gunakan menyusun program pengawasan di tahun 2021. Saya beri nama program pengawasan 3S. Sinergi, sinkron, solusi. Gitu ya. Ini sudah contoh pengawas utama. Nah, sebelum lihat contoh barang realnya, Ibu Bapak biar merasakan, kita praktek dulu. Waktu saya beri 15 menit, gitu ya. Ibu Bapak mengisi format yang saya sediakan, gitu ya. Saya share di kolom chat, gitu ya. Bentar. Mudah-mudahan penjelasan sudah jelas sehingga 15 menit itu Ibu Bapak bisa fokus, gitu ya. Nanti waktu yang tersedia kita akan membuka laporan realnya seperti apa, program realnya seperti apa. Tapi berbasis pengalaman ini yang dibutuhkan. Ya, sekarang Ibu Bapak 15 menit dari sekarang Ibu Bapak mengunduh di chat, langsung diketik di file yang saya sediakan itu. Oke, dibantu Bu Dina ya. Baik, ya silakan Bapak Ibu buka, ada kolom chat, kemudian itu ada file yang baru diupload oleh Ibu Nini, dan silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk mendownload. Selanjutnya mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan. Waktu 15 menit untuk Bapak Ibu kerjakan dulu. Nanti setelah itu Bu Nini akan menyampaikan atau mendampingi untuk mengoreksi ya Bu Nini ya hasil kerja dari teman-teman ya. Ya silakan Bapak Ibu. Di-download dulu.